Shalom. Mari kita beri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kita hari ini dan akan ada. Izinkan saya untuk membaca tabut Tuhan Ketua pada pusat persekutuan gereja di Papua. Permohonan maaf karena beliau masih buang, maka ini tidak bisa ikut beribadah bersama-sama dengan wilayah yang beliau. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja atas berkat dan anugerahnya. Kita telah ditimpakan di penghujung tahun 2024 ini dengan aman, damai, disertai dengan sukacita Natal. Kami kasihi dan dihormati kepada Badan Pelayan Wilayah dan segala pengurus yang ada. Kami juga hormati kepada para mantan ketua umum Badan Pusat, ada Pak Pendeta Perinus, ada Bapak Pendeta Titus, dan kami kasihi, kami hormati, kami sapa kepada Tuhan dan melayani ini, yaitu Pendeta Madi Boya MA MDA. Hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Para pendeta, kepala sidang, para penginjil yang ada di wilayah Pulau dan juga pengurus yayasan, baik Yayasan Pelayanan Baptis Papua, Yayasan Pendidikan Baptis Papua, dan juga Ketua STT dan semua segala dosen yang hadir bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Para kader Baptis yang juga hadir pada kesempatan ini, kami kasih di dalam Yesus Kristus. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 yang lalu, kita telah merayakan 68 tahun masuknya Injil di lingkungan persekutuan gereja-gereja Baptis Papua. Bulan ini umat Baptis di seluruh tanah Papua merayakan hari berdirinya persekutuan gereja-gereja Baptis Papua PGBP di tanah Papua. Tepatnya pada tanggal 14 Desember 1966 di Maki, dan pada tahun ini tepatnya pada tanggal 14 Desember tahun 2024 ini kita merayakan HUT yang ke-58 tahun. Kita perlu memahami bahwa dari semula persekutuan gereja-gereja Baptis Papua secara struktural dari setiap pimpinan tersusun secara rapi dalam setiap masa layak. Yaitu yang pertama adalah kepemimpinan para disi ABMS dan sekarang disebut MEMA, melayani dan memimpin selama 10 tahun, yaitu tahun 1956 sampai dengan tahun 1966. Dan pada tanggal 12 Januari 1964 menetapkan nama organisasinya adalah Gereja Kristen Dani Indonesia. Yang kedua, setelah 10 tahun kemudian, tepat tanggal 14 Desember 1966 berubah nama menjadi Gereja Baptis Irian Barat Indonesia, dan kepemimpinan gereja dialihkan kepada orang pribumi, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1975. Dalam kurun waktu 10 tahun, wilayah pelayanannya hanya di bagian barat, Kabupaten Sarijaya dulu dan sekarang Kabupaten Dalijaya. Yang ketiga adalah Gereja Baptis berdiri sendiri dan berkembang lebih luas, maka dari kepemimpinan orang pribumi beralih kepada orang nasional atau yang disebut pendeta nasional, diangkat dalam konferensi kelima di Danime pada tahun 1975. Dari kepemimpinan seorang nasional inilah
Gereja Baptis terus berkembang secara luas di seluruh Papua. Pelayanannya meluas, maka nama gerejanya dirubah menjadi Gereja Baptis Irian Jaya GBIJ tahun 1957 sampai dengan 1987. Dan tahun 1987 dirubah namanya menjadi Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya PGBI. Yang keempat adalah kepemimpinan dari Pendeta Nasional kembali lagi kepada para pribumi lokal dalam Kongres pertama tahun 1994. Nama Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya berubah menjadi Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya Indonesia. Kemudian tahun 1998 Kongres di Wamena, nama gereja Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya Indonesia dirubah menjadi Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya kembali. Dan pada tahun 2002 Kongres di Wamena, nama organisasi Gereja Persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya berubah nama menjadi Persekutuan Gereja Baptis Papua sampai sekarang yang kita gunakan. Seluruh umat baptis wilayah Pura Kerong, Yaumimo yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dengan usia yang ke-58 tahun ini menunjukkan usia yang sudah dewasa, bukan lagi usia muda. Oleh karena itu, pada pelayan pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua menyampaikan ada beberapa hal yang menurut kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan kemampuan dan diberikan kepada kita masing-masing, agar lebih setia dan semakin menunjukkan Injil Kristus kepada dunia ini. Yaitu yang pertama adalah perjalanan dan perkembangan PGBP di tanah Papua tetap eksis sesuai dengan amanat tahun Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada tantangan internal dan berbagai situasi ikut menyertai. Yang kedua adalah tantangan global dalam dunia masa kini merupakan peluang untuk Injil Kristus terus diberitakan di dalam kuasa Roh Kudus di seluruh tanah Papua maupun di dunia lain. Marilah kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena itu berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Melalui firman Tuhan tersebut dapat memberikan kekuatan dan keyakinan iman kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk berketapan hati dalam memandang ke depan, menatap masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga adalah gereja Baptis yang ada di wilayah ini atau wilayah Pura Kerong adalah milik Yesus Kristus, bukan milik kelompok suku atau golongan. Sebab firman Tuhan berkata, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius pasal 16 ayat 18. Firman Tuhan ini memberi makna kepada kita bahwa pendiri persekutuan Gereja Baptis Papua adalah Yesus Kristus sendiri, dan Dia adalah kepala gereja sepanjang masa. Oleh karena itu, pada pelayan pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua mengimbau kepada semua umat baptis wilayah Pura Kerong, tetaplah kerjakan keselamatan, jangan menaruh harapan kepada dunia ini, karena dunia ini sedang menjatuh. Tetapi percayalah kepada Yesus melalui Injilnya, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kelima adalah berbagai situasi dalam tubuh Persekutuan Gereja Baptis Papua. Marilah kita terus berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi. Pelayanan dan PGBP terus berjalan dan sedang berlangsung. Di dalamnya perlu membutuhkan sarana pendukung. Oleh karena itu, sesuai dengan program kerja pada bulan pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua dalam rangka HUT PGBP 14 Desember adalah aksi dana untuk mendukung pelayanan DPT PGBP. Yaitu yang pertama adalah uang wajib per bulan 10.000 per orang
dikalikan 12 bulan, yaitu 120.000 per tahun, dikumpulkan kepada wilayah atau gembala-gembala setempat dan melalui wilayah dan distor kepada BPT. Yang kedua adalah persembahan ternak seperti babi dan sejenisnya juga demikian. Yang ketiga adalah sumbangan sukarela dari umat baptis, baik keteguhan, ternak atau jenis persembahan apapun juga dilakukan dengan cara yang demikian. Dan karena pada bulan Pusat berpesan kepada kita semua, biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, beritakan Injil Kristus, baik ataupun tidak baik waktunya, supaya umat baptis menjadi dewasa dalam berpikir, bertindak, serta memandangkan segala sesuatu dengan iman yang benar kepada Yesus Kristus. Dan marilah kita terus berdoa dan melaksanakan di panggilan gereja, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi demi memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus dan mempersiapkan jemaat-jemaat setempat menuju bangkit mandiri dan misioner. Dalam kesempatan ini juga kami harus sampaikan kepada seluruh umat baptis dan juga wilayah Pulau Kero, semua para kader, jadilah garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, gereja, pemerintah, dan bangsa, dengan berbagai profesi, tugas, serta pengetahuan pengalaman rohani, supaya melalui kesaksian hidup saudara-saudari akan menjadi berkat bagi semua orang dan bersaksi tentang Kristus. Ada beberapa hal yang menjadi pokok doa yang harus kita perlu berdoa bersama. Adalah yang pertama, yaitu situasi dan gaya yang kita sudah ikuti bersama. Terus yang berikut adalah di tahun depan ini PPP ada beberapa rencana kegiatan besar, yaitu yang pertama adalah tentu ada Departemen Pemuda yang melaksanakan konferensi, ada juga Departemen PB yang melaksanakan konferensi di Nabire, dan juga ada juga yang melaksanakan kongres. Terus yang berikut ada juga pengesahan amandemen, tentu pasti kita lakukan prakongres sesuai dengan mekanisme organisasi, dan itu menjadi pokok doa bagi seluruh umat baptis dan juga secara khusus wilayah Jayapura Kero. Melalui sambutan ini kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja dan pendiri Persekutuan Gereja Baptis Papua akan memberkati kita semua. Selamat merayakan HUT wilayah usia wilayah ke-18 tahun dan juga HUT PGDP yang ke-58 tahun 14 Desember tahun 2024, dan selamat Natal 25 Desember 2024, serta selamat menyusul tahun baru 1 Januari 2025. Kiranya lebih semangat melayani dan mempersiapkan diri menyambut tahun baru. Demikian sambutan kami. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja akan memberkati kita semua. Wah.